Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar akidah akhlak semester 1 bab 3 tentang membiasakan akhlak terpuji atau disebut akhlak mahmudah bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, yang pertama kita akan belajar sikap berterima kasih. Anak-anak, Allah adalah pemberi nikmat yang tak terhingga bagi semua makhluknya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beraneka ragam, di antaranya Allah menciptakan udara untuk bernapas, air untuk minum, tanaman dan binatang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Allah juga menciptakan indera untuk manusia. Nah, kesehatan untuk memudahkan manusia beraktivitas. Anak-anak, dari beberapa nikmat tadi, maka kita sebagai manusia harus bersyukur ya atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nah, bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah hukumnya adalah wajib ya anak-anak. Nah, cara berterima kasih kepada Allah adalah yang pertama mengucapkan alhamdulillah, yang kedua menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat menggunakan nikmat Allah dengan baik, yang kelima berbagi dengan orang yang membutuhkan, yang keenam saling menolong dengan sesama. Nah, anak-anak, kita juga harus berterima kasih kepada sesama manusia, khususnya orang tua kita yang sangat berjasa kepada kita. Berterima kasih dengan cara berbakti kepada orang tua. Nah, anak-anak, berterima kasih kepada guru juga bisa dilakukan dengan cara bersikap tawadu atau rendah hati kepada guru. Dan jangan lupa juga berterima kasih setelah mendapat bantuan atau pertolongan dari orang lain. Anak-anak, rendah hati atau tidak sombong atau tawadu. Nah, orang yang rendah hati ini tidak membanggakan di kelebihannya, bersikap hormat, berkata santun terhadap semua orang, menghargai bantuan, dan disukai banyak teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang rendah hati loh. Nah, rendah hati ini merupakan perilaku anak soleh. Ayo, siapa yang mengaku anak soleh? Anak kelas 2 ini semuanya soleh dan soleha ya. Jadi harus punya sikap rendah hati. Amin. Oke, nah sombong atau takabur ini adalah kebalikan dari sikap rendah hati. Nah, orang sombong suka membanggakan kelebihannya, tidak menghargai orang lain, dan pastinya tidak disukai teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai orang yang sombong. Nah, anak-anak, sombong itu merupakan akhlak tercela atau disebut juga akhlak mazmumah. Selanjutnya ada adab bersin. Nah, anak-anak, bersin merupakan karunia dari Allah. Bersin tidak boleh sembarangan karena dapat mengeluarkan kotoran dari hidung. Oleh karena itu, bersin ada adabnya ya. Adab bersin. 1. Saat bersin harus memalingkan muka ke arah kiri. Yang kedua, menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu ya. Yang ketiga, tidak mengarahkan bersin kepada orang lain. Nah, bersinnya dibecanda-becandain, dimadepin temennya misalnya, itu tidak boleh ya. Nah, yang keempat, berdoa setelah bersin. Yang kelima, menjawab doa bagi yang mendengarkannya. Anak-anak, sesudah bersin kita harus mengucapkan hamdalah. Yang lafaznya alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, bagi orang yang mendengar doa tadi atau mendengar hamdalah tadi, maka harus menjawab yarhamukallah untuk laki-laki dan yarhamukillah untuk perempuan, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Nah, ibu contohkan dulu ya, misal ibu bersin, hacuh. Nah, maka ibu harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalian yang mendengarkannya menjawab dengan yarhamukallah atau yarhamukillah untuk yang perempuan atau untuk yang laki-laki ya. Nah, nanti ibu juga menjawab doa kalian. Nih, orang yang bersin membalas
doanya dengan yahdikumullah atau yahdikumillah. Karena ibu perempuan, jadi ibu membalas doanya dengan yahdikumillah, yang artinya semoga Allah memberikan petunjuk bagimu. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita akan belajar adab menguap. Nah, siapa yang suka menguap? Menguap ini bukan perbuatan disengaja ya anak-anak. Menguap adalah gerakan membuka mulut kemudian mengeluarkan udara. Nah, ini bisa terjadi ketika kita mengantuk, kelelahan, atau kekenyangan. Ayo, siapa yang kekenyangan sarapan? Nah, gak ada ya. Oke, lanjut. Menguap adalah upaya setan mengganggu manusia yang akan beribadah nih anak-anak. Ya. Nah, kita diperintahkan menahan diri agar tidak menguap. Islam mengajarkan adab menguap. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apabila salah seorang dari kalian bersin, lalu memuji Allah, kewajiban setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Sedangkan menguap datangnya dari setan. Dan apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaknya ia menahan semampunya. Karena jika salah seorang menguap, maka setan akan tertawa karenanya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hati-hati ya anak-anak. Nah, kalau tidak mau ditertawakan setan, makanya kalau menguap itu mulutnya ditutup ya. Atau enggak pakai tangan, pakai punggung tangan sebelah kiri katanya. Ya, supaya tidak ditertawakan setan. Supaya tidak keluar suara ha ya. Oke. Ya. Ada adab menguap. Nih, adabnya adalah yang pertama berusaha menahan menguap sebisa mungkin ya, ditutup mulutnya. Kalau tidak bisa pakai tangan. Yang kedua menutup mulut dengan punggung tangan kiri. Yang ketiga tidak mengeluarkan suara wah. Yang keempat tidak meninggikan suara saat menguap ya. Oke anak-anak, semoga kalian mengerti dengan materi yang telah Ibu sampaikan ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.